aku itu baru sadar ternyata sepanjang perjalanan yang aku lalui, sepanjang aku hidup, keputusan yang aku ambil itu memang berdasarkan apa yang aku suka dan apa yang aku minati, syukurnya. Cuma barusan aku sadar kalau ternyata hal-hal yang aku ambil, keputusan-keputusan yang aku ambil, hal-hal yang aku rencanakan itu tidak terlepas dari peranku atau diriku yang terlahir sebagai perempuan. Aku baru nyadar barusan. Dan aku jadi berpikir, ini kira-kira negatif apa positif ya? Maksudnya hal yang aku putuskan, rencana yang aku plan di masa depan yang mau aku kerjakan, itu ternyata ada andil peran gitu, ada variabel aku terlahir perempuan, jadinya aku memikirkan itu. Kayak semisal yang aku lakukan sekarang itu memang hal yang aku suka dan aku mau seriusin gitu ya. Cuman di tengah keputusan yang aku ambil itu ada variabel di mana aku mikir kalau nanti di masa depan aku menikah, aku hamil, aku melahirkan, aku menyusui, aku punya anak, aku harus mempersiapkan itu gitu. Itu belum terjadi sekarang. Tapi di tengah penyusunan rencanaku, itu aku pikirkan gitu loh. Apa yang mau aku lakukan, kerjaan apa yang mau aku ambil, gimana aku akan membagi waktuku, itu tuh udah aku pikirin sekarang gitu loh. Padahal itu belum kejadian dan aku nggak tahu kapan itu akan kejadian gitu. Aku jadi ngerasa ini kira-kira negatif atau positif ya? Maksudnya dengan munculnya variabel diriku sebagai perempuan, bukan hanya sebagai individu atau seseorang, itu kan jadinya aku lebih mengkalkulasi, lebih memikirkan resiko atau cari yang keputusan yang paling sesuai gitu lah ya dengan variabel-variabel yang muncul. Dan saat ini aku ngerasa aku kayaknya kalau aku nggak terlahir sebagai perempuan, aku nggak akan memilih jalan yang sedang aku ambil ini sebagai jalan hidupku gitu loh, sebagai hal yang secara sadar aku putuskan dan aku mau lakukan di masa depan. Aku juga rada aneh sih sebenarnya, kira-kira, tapi ini aku sadari ini natural gitu loh. Aku teringat obrolanku sama teman-teman di kosan waktu aku masih ngekos, masih kuliah. Itu kita karena salah satu anak kos ada yang anak kebidanan yang nantinya akan jadi bidan, kita tuh mendiskusikan hal tentang kesehatan reproduksi, dimana ya itu yang akan kita lalui gitu kan di masa depan. Ya nggak tahu sih, maksudnya itu yang normalnya akan dilalui perempuan dan perempuan jadi berdiskusi tentang itu gitu. Dan hal-hal kayak gini, maksudnya hal-hal yang akan perempuan lalu ini, kayak itu waktu itu aku sama teman-teman di kos itu ngobrolin tentang kesehatan reproduksi, gimana kita harus mempersiapkan diri sebelum hamil, harus minum zat besi atau apa, aku nggak tahu waktu itu ngomongin apa, lupa. Pokoknya harus bener-bener tubuhnya tuh ready untuk mengandung, dan ketika mengandung harus dikontrol kayak gini, harus apa segala macam. Terus juga ketika menyusui harus kayak gini dan lain sebagainya. Dan banyak hal yang aku yakin kalau laki-laki itu nggak akan ngomongin itu, nggak akan. Mana ada coba laki-laki yang ngomongin kesehatan reproduksi ketika dia mau punya anak? Nggak ada kan. Maksudnya aku jadi ngerasa kenapa cewek-cewek doang gitu loh yang mikirin ini gitu. Dan berkorelasi sama hal sebelumnya yang aku bilang, keputusan di hidupku itu ternyata
terpengaruhi sama diriku yang lahir sebagai perempuan. Aku jadi ngerasa ngerasa satu sisi ngerasa kenapa aku doang yang mikirin gitu. Maksudnya aku belum menikah, aku pikir harus ada perbincangan yang tentunya kalau kamu mau nikah perempuan, kalau kamu mau nikah pasti kamu harus berbincang sebelumnya sama calon suami tentang hal-hal terkait perencanaan anak dan lain sebagainya. Cuma maksud aku di sini adalah coba ayo kita normalisasi di mana memikirkan hal tersebut. Memikirkan hal ini memang karena aku lahir sebagai perempuan, jadinya aku ngerasa itu naluriah aja aku pikirkan ketika aku memutuskan sesuatu gitu. Dan kayaknya itu ternyata itu kayaknya natural banget ya, karena perempuan secara kodratnya emang menjalani itu gitu. Maksudnya akan di masa depan bisa jadi akan menjalani itu gitu. Maksud aku mau mengajak kalian semua, kamu perempuan dimanapun kamu berada, dan aku pun akan berusaha kedepannya untuk memikirkan hal atau membuat keputusan itu benar-benar emang kamu merasa kamu pantas dan kamu mampu. Memang sebenarnya baik ya mempertimbangkan variabel kita sebagai perempuan gitu, agar keputusan nanti di depannya mungkin akan lebih mudah, semoga. Cuman aku merasa itu sedikit mengganggu dalam artian aku kurang bisa lepas gitu loh. Aku nggak mikirin aku perempuan, aku nggak mikirin kapan aku punya anak, kapan aku harus hamil, mengandung, melahirkan, menyusui. Aku nggak mikirin gitu. Aku cuma mau mikirin ya udah, ini mimpi aku, ini yang mau aku perjuangkan. Aku nggak mikirin hal-hal lain. Aku tahu aku perempuan, aku jujur aku bersyukur menjadi perempuan. Cuman aku mau kedepannya untuk kita sebagai perempuan itu mengambil keputusan bukan karena kita perempuan dan kita jadi harus selalu berhati-hati. Hati-hati perlu karena kita hidup di dunia yang sangat tidak aman untuk perempuan. Cuman ayo kita semua sebagai perempuan belajar untuk lebih berani mengambil keputusan. Lepasin gitu, maksudnya lepasin lepasin fitrah kita dulu sebagai perempuan. Pilihlah mimpi yang mau kamu pilihlah mimpi yang mau kamu jalanin. Walaupun itu mayoritas laki-laki, it's okay, coba aja. Aku juga akan belajar demikian. Aku akan belajar mengambil keputusan di mana aku nggak merasa sebagai perempuan, tapi aku merasa sebagai individu yang mampu, individu yang memang mau menjalani mimpi itu gitu, menjalani pekerjaan impian, menjalani profesi yang aku mau jalani, yang mau kamu jalani. Jadi aku mau ngajak kamu semua sebagai perempuan, jangan batasi mimpi kamu hanya karena kamu perempuan. Aku sangat bersyukur dan aku sangat bahagia terlahir sebagai perempuan. Cuma aku mau jadi perempuan yang lebih berani, yang gak tersendat, gak yang terbebani karena aku perempuan. Jadinya aku gak mengambil keputusan yang lain gitu. Karena setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku akan lebih jadi orang yang ambisius ketika aku gak lahir sebagai perempuan. Tapi gak terlahir sebagai perempuan, aku bisa menjadi ambisius sekarang. Aku bisa lebih semangat, lebih berani ngambil keputusan. Jadi aku mau kamu juga begitu. Aku bukannya bilang gak baik ya,
cuma aku mau biar lebih lepas aja gitu, lebih iya aku memang mengambil keputusan itu dengan sadar karena aku mampu gitu. Sini ya, semoga tetap berani. Mari kita menjadi perempuan yang berani mengambil keputusan dan menjalani segala konsekuensi yang udah kita pilih.